Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta iringan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kami kepada ibu kecil berserta dengan perangkat Gampung Cot Masjid, ketua BKM beserta dengan imam syiiknya, imam rawatib, jamaah tetap, remaja masjid, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Gampung Cot Masjid. Kemudian juga jamaah BBC yang telah berhadir dari mana-mana tempat. Alhamdulillah Allah telah menghadirkan kita kembali dan kita melaksanakan salat 5 waktu dengan 3 tertib. Tertib waktu di awal waktu, tertib tempat di mana azan berkumandang, dan tertib syara secara berjamaah. Inilah yang ingin kita terus dakwahkan, kita sampaikan kepada seluruh saudara-saudara kita agar kita mengisi masjid penuh dengan salat 5 waktu dan mengisi dengan pengajian-pengajian. Penghormatan kita juga kepada Al-Mukarram yang akan menyampaikan tausiah pada kita nanti Ustaz Fakhruddin Lahmudin, dan juga tidak lupa kepada imam kita Ustaz Ifan Aulia, serta seluruh para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah saldo bantuan rumah du'afa sampai dengan sekarang berjumlah 48.476.448 rupiah. Masih belum memadai untuk kita bisa lanjutkan pembuatan rumah dan pembangunan rumah. Kami sangat mengharapkan para jamaah untuk terus memberikan infaknya. Sebagaimana telah kita sepakati bersama, masing-masing kita sebenarnya tiap bulan 100.000 saja. Kalau banyak seluruh jamaah menyumbang, insya Allah akan cepat bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Irwandi, untuk Ahad ke depan kita akan menuju ke Gampung Pungai Ujung. Ya, safari kita subuh Ahad ke depan di Gampung Pungai Ujung, Masjid Miftahul Jannah. Yang kalau kita menuju ke Ulele atau Ulelhe, itu sebelah kiri kubah hijau. Sebelah kiri kubah hijau. Pungai Ujung Miftahul Jannah. Mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada subuh hari ini tidak sempat hadir, insya-Allah kita bisa meramaikannya. Terakhir, kami atas nama jamaah BBC mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-A'la dan juga masyarakat yang telah memfasilitasi dan menyediakan tempat untuk kita. Bahkan tadi berdasarkan laporan atau penyampaian dari pengurus masjid Tengku Muhammad bin Umar menyampaikan bahwa pagi ini ada menyediakan sarapan dan juga mungkin ada sangernya katanya. Ya. Alhamdulillah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para dermawan yang telah membantu dan kepada masyarakat
Kampung Cop Masjid, Allah berikan limpahan rahmat dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi daraba lana mathala al-hayati ad-dunya kama'in anzalahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح حشيما تزروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا والصلاة والسلام على من آثر ما يبقى على ما يفنى سيد المرسلين إمام المتقين قدوة الصالحين محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah serta hidayahnya kita telah sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita dapat meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang laki-laki khususnya mengikuti 3 tertib tadi yang disampaikan oleh Pak Mahirul di dalam melaksanakan solat fardunya. Alhamdulillah kita juga masih ada kesempatan dan waktu sejenak sembari kita berniat iktikaf. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat agama Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh yang mulia ini insyaallah materinya kita lanjutkan apa yang kita pernah sampaikan dan itu belum selesai di Masjid Syekh Abdul Rauf di Blangoi. Kemudian kita ada terselang 2 kali di Masjid Asy-Syuhada Lam Gugup Bapak Farid, kemudian di Masjid At-Taqwa Batoh Ustaz Yasir Yusuf. Hari ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan. Namun sebelum mungkin menyambung terus, kita review dulu sedikit untuk refresh dan mengonek kembali. Apa yang sudah kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang yang beriman ini baik dalam bentuk redaksi langsung maupun tidak langsung agar jangan sekali-kali tertipu daya oleh kenikmatan, oleh kesenangan, oleh perhiasan dalam kehidupan di dunia ini sehingga kita jor-joran, habis-habisan, all out untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan ini yang hakikatnya hanya sesaat dan sementara, lalu mengabaikan kenikmatan, kesenangan yang bersifat selama-lamanya.
sehingga kita kemudian menyesali apa yang sudah kita jor-joran, habis-habisan, all out. Pada akhirnya sejak kita mati menghadirkan penyesalan yang begitu besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman di ayat 33 dalam bentuk redaksi langsung mengatakan, saya ambil potongannya saja, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali, ini karena ditaukid dengan nun taukid ats-tsaqilah, jangan sekali-kali kalian tertipu daya oleh kesenangan, kenikmatan, perhiasan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai juga sekali-kali kalian tertipu daya oleh mana-mana perkara sehingga kalian lupa akan jasa-jasa Allah yang begitu banyak untuk kalian, seperti yang dibacakan oleh imam tadi di surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala wa atakum min kulli ma sa'altumuh, memberikan kepada kita apa yang kita minta, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang sudah diberikan ke kita, pastilah kita tidak mampu menghitung jumlah, apalagi kemudian menghitung nilainya. Ini dalam bentuk redaksi langsung. Dalam bentuk redaksi tidak langsung, misalnya di surat Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath. Bahwa Allah telah hiasi pada diri manusia ini nafsu syahwat. Kalau laki-laki suka ke perempuan, sebaliknya perempuan suka ke laki-laki. Yang sudah punya anak mencintai anaknya, kemudian juga cinta kepada harta. Harta itu diberi contoh, ada dalam bentuk emas, bentuk perak, kuda peliharaan, kemudian binatang ternak, kemudian sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua memang kesenangan hidup dunia. Punya banyak duit, kesenangan hidup dunia. Punya mobil mewah, kesenangan hidup dunia. Punya rumah mewah, kesenangan hidup dunia. Punya banyak aset, kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi jangan sampai kenikmatan kesenangan tadi membuat kalian jor-joran untuk itu, sehingga kalian tidak dapat tempat kembali yang baik nanti di sisi Allah di akhirat, yaitu surganya. Di surah Al-Hadid di ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Allah menjelaskan di sini dengan meminta kita untuk betul-betul faham akan hakikat hidup di dunia ini yang penuh dengan kesenangan, dengan kenikmatan-kenikmatan, yang kemudian Allah tutup ayat ini dengan apa? Dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini memang banyak sekali kesenangan-kesenangan, tapi kalau tidak pandai-pandai menyikapinya,
akan tertipu daya oleh kesenangan-kesenangan tersebut. Ini dunia makin maju ilmu pengetahuan, makin maju teknologi, makin dahsyat kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang akan dihadirkan, yang itu tentu akan memperdaya kita. Karena makin maju teknologi, makin hadir banyak produk-produk yang menghadirkan kenikmatan-kenikmatan hidup, kesenangan-kesenangan hidup, yang itu menggiring kita untuk jor-joran bagaimana memperolehnya, lalu kita kemudian mengabaikan kenikmatan yang itu bersifat selama-lamanya. Maka jamaah yang mulia, bagaimana cara agar tidak tertipu daya oleh kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan ini, sehingga kita dalam menyikapinya tidak jor-joran dan all out dengan mengabaikan kenikmatan yang selama-lamanya. Syekh Saleh Al-Munajjid misalnya dalam kitab beliau Mufsidatul Qulub, hal-hal yang merusak hati seorang mukmin, di antaranya beliau sebut adalah hubbud dunia, adalah karena memprioritaskan dan menjadikan tujuan hidup adalah dunia, bukan akhirat. Maka beliau di ujung pembahasannya tetap akan memberikan solusi ilaju hubbid dunia, bagaimana kita mengobati penyakit yang menghinggapi kita, yaitu apa? Cenderung menjadikan orientasi hidup adalah dunia karena banyak kenikmatan dan banyak kesenangannya. Maka di antaranya adalah jamaah yang mulia, ini sudah kita juga bahas, review sedikit, adalah dengan kita memahami dan menyadari betul hakikat kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini. Maka untuk ini jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, bahkan meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ini kepada umatnya, baik dalam bentuk dengan membuat perumpamaan maupun bukan melalui perumpamaan. Di dalam pembahasan tentang ulumul Quran, salah satu bab yang dibahas adalah apa yang disebut dengan amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Maka apa salah satu faedah daripada Allah membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran? Adalah diantaranya dengan perumpamaan kita bisa menghadirkan sesuatu yang masih sifatnya gaib, dengan dicontohkan kepada perkara yang hadir, maka memudahkan kita mengilustrasinya. Di antara faedahnya juga adalah ketika sesuatu yang dijelaskan itu masih gaib kepada kita, lalu digambarkan di dalam perumpamaan yang real di hadapan kita, akan menambah keyakinan kita kepada perkara itu. Saya beri contoh yang lain, dulu. Walaupun ini sebetulnya artinya dalam konteks yang ini, tapi untuk ilustrasi. Ketika ada orang mengatakan ke kita, ya, calon urinang lon laga ada urinji, itu kita bilang ke orang, maka orang akan kemudian bingung. Dia yakini memang laga, tapi dia bingung kira-kira tingkatannya bagaimana. Ini mohon maaf, contoh saja. Tapi ketika dia sebutkan lage lunamaya, maka orang kemudian akan mengilustrasikan berarti begini-begini, karena ada tadi didatangkan dalam bentuk umpama, ya, ketimbang diberikan saja dalam bentuk global. Nah, itu diantara faedahnya. Maka ketika Allah menjelaskan hakikat kehidupan dunia yang kita jalani, ada Allah jelaskan dalam bentuk perumpamaan,
ada dalam bentuk tidak perumpamaan. Dalam bentuk perumpamaan ini di beberapa ayat. Salah satunya adalah di surat Al-Hadid tadi, ayat 20. Allah memulainya dengan i'lamu, pahamilah oleh kalian, sadarilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ibun wa lahwun wa zinah, memang dia penuh dengan permainan yang asyik, melalaikan, banyak dia perhiasan-perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan sering sekali dijadikan tempat untuk kalian bangga, banyak harta, bangga hebat anak-anaknya, banyak anaknya. Ini seperti apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ini ibarat orang yang tanam pohon. Pohon itu waktu ditanam dia kecil, lemah, layu. Kemudian disirami oleh air hujan, menjadi tumbuh dia hijau, ranau. Mengagumkan orang yang menanam ini. Summa yahij, ketahuilah bahwa pohon tadi akan bergerak dia dari waktu ke waktu. Fatarahu musfarra, kamu akan lihat dia itu kemudian dari hijau menjadi kuning, layu. Summa yakunu hutama, dan dia akan terus bergerak menjadi apa? Ranting mati. Artinya apa? Bahwa Allah membuat perumpamaan, kalaulah seluruh fase hidup di dunia ini sempat kita jalani paling banter. Ini bahasa apa banter ini saya juga kurang tahu. Ya. Tapi sudah populer begitu. Paling banter. Kayaknya bukan bahasa fusha, bukan bahasa benarnya. Ya. Paling hebat. Kalau seluruh fase kita jalani adalah bahwa kita dari bayi kecil, lemah, bergerak terus menjadi anak-anak, kanak-kanak, bergerak menjadi remaja, bergerak menjadi dewasa, bergerak menjadi kemudian tua, bergerak menjadi apa? Layu dan mati. Ini paling tinggi kalau seluruh fasenya. Berapa lama seluruh fase ini kita jalani? Nabi mengatakan, a'maru ummati, dan ini kenyataan, ma baina 60 ila 70. Umur rata-rata umatku itu adalah antara 60 ke 70 tahun. Hebat sekali orang seluruh fasenya dijalani. Ini saya sudah jelaskan yang lalu, ya, mungkin 80 tahun. Cuman ketika sudah 75, kan sudah saya bilang kemarin, ya, berjumpa dengan orang madran tolong anan turili kan kabur mada. Atau kemudian ditawari orang, "Hai pakai bantabuh kuah gelangan geram baju." Anjili. Sirop. Belok ibu deh. Lon diabetes ibu deh. Kalaupun jadi paling hebat 80 tahun sudah luar biasa. Cuma 80 tahun Pak dibanding akhirat selama-lamanya. Berapa ini? Maka Allah meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi di ayat 45 untuk menjelaskan kepada umatnya dengan perumpamaan yang seperti ini. Apa Allah suruh Nabi Muhammad? Wadhrib lahum mathalal hayatid dunya. Hai Muhammad, kamu jelaskan perumpamaan kepada umatmu kehidupan yang mereka jalani di dunia. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Sama tadi kalau seluruh fasenya, kayak pohon juga dia.
Pertama luar biasa hijau, kemudian dia menjadi apa? Layu, kemudian ditiup angin ke sana kemari sudah tidak kuat lagi, kemudian ujungnya apa? Mati. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha mampu melahirkan orang, membesarkan orang, melemahkan orang, mematikan orang. Nah, ini kalau seluruh fase jamaah yang mulia. Di surat Yunus di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada kalanya tidak semua orang menjalani semua fase ini. Tidak sampai semua fase. Dan ini banyak kenyataan kita lihat. Anak bayi sudah meninggal. Orang muda sudah meninggal. Bahkan orang di top form, ya, di tengah-tengah kejayaannya, ya, full power, ya, di situ dia kemudian meninggal dunia. Ya, ini kan sudah ada contohnya, tidak perlu kita sebutkan. Maka Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 24, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu. Sama juga seperti pohon tadi, ya, yang menghasilkan buah kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang juga. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sehingga ketika tadi, ya, pohon tadi yang itu dibentukkan dalam bentuk perumpamaan dunia ini dengan kemewahannya, dengan perhiasannya, artinya orang tadi di tengah-tengah puncak kekuasaannya, di tengah-tengah fisiknya prima, ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Maka kebun yang tadi menghasilkan buah luar biasa menyenangkan orang yang tanam, tinggal petik besok pagi, malam ini datang petir, habis semua, seperti yang tidak ada sama sekali sebelumnya. Di tengah puncak kejayaan, uang di mana-mana, aset di mana-mana, tabrak, mati. Sehingga tidak semua fase ini tadi berkesempatan untuk dia lewati. Maka jamaah rahimakumullah, yang jelas kesimpulannya bahwa dunia yang kita jalani ini kayak manapun dia, ya, banyak kenikmatannya, kesenangannya, kita kejar kesenangan-kesenangan itu, kita dapati dia, kesempatan menikmatinya sangat sesaat. Kesempatan menikmatinya sangat sesaat. Lalu bagaimana kalau orang yang waras? Jamaah yang mulia, maka dia tidak akan habis-habisan untuk mencari, mengejar kesenangan, kenikmatan yang kemampuan menikmatinya sesaat, dengan mengabaikan untuk mengejar, mengusahakan kenikmatan yang justru selama-lamanya. Tapi mohon maaf jamaah yang mulia, yang harus kita akui kan ini yang terjadi. Orang jor-joran untuk dunia, ya, yang padahal kemampuan menikmatinya sesaat. Ya, saya juga tidak perlu menyebutkan. Ada orang jor-joran membangun rumah dengan begitu besar, belum sempat dia pakai rumah udah meninggal ya. Masya Allah, pelontang-pelanting mengejar uang, mengumpulkan uang, membangun rumah, mendatangkan batu alam yang ini, granit yang ini, atap yang ini sebagainya, sudah terbangun, belum sempat dia tinggal rumah sudah meninggal dia. Belum sempat. Nah, banyak orang juga alhamdulillah sempat tinggal, tetapi hanya beberapa tahun setelah membangun rumah besar tadi meninggal setelah itu dia. Nah, sementara untuk rumah akhirat yang itu selama-lamanya, itu tidak dia jor-joran, bahkan dia abaikan.
Kita ketika berbicara seperti ini kadang-kadang ada orang salah paham. Ya, sehingga orang mengatakan berarti kita ya enggak usah cari lagi rezeki, enggak usah kerja lagi. Salah paham, Pak. Maksud Allah bukan begitu. Maksudnya adalah ya, dalam Islam perhatikan di surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah dikerjakan, jangan duduk di masjid lagi. Berangkat kerja. Cari rezeki. Islam adalah agama yang anti dengan apa? Dengan berpangku tangan, malas, apalagi mengemis. Tetapi jangan sampai kemudian yang untuk kenikmatan sesaat ini all out. Yang selama-lamanya ini ala kadar. Kita beri contoh lah. Tadi kita sudah beri contoh. Ya. Tidak ada orang yang tidak ini. Ya. Ketika kita melihat kita punya mobil biasa saja. Kemudian kita sempat melihat apalagi kemudian diajak naik ke mobil orang yang mewah. Misalnya mobil Lexus. Masya Allah di dalamnya itu kayak pesawat. Tidak ada yang tidak tertarik kemudian untuk bagaimana berniat untuk bisa punya Lexus. Nikmat, menyenangkan. Lalu jadilah kita kemudian bekerja pelontang-pelanting mengumpulkan uang untuk bisa beli Lexus. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang mulia? Salat zuhur kita tadi ada tertibnya yang menjanjikan kenikmatan akhirat. Ada salat kita tapi setelah berhenti kerja ya baju bule pegah habale ka 3 ya habisnya tak je kopi le pegah habala pi rokok-rokok i tengah put temayang leho. Poh le baru temayang leho. Itu untuk akhirat. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'ala shalah, di sini kemenangan. Biasa aja. Seolah-olah tidak dipanggil. Ditelepon sama ajudan gubernur. Pak, ada waktu enggak dipanggil Pak Gub? Ini kayaknya promosi. Oh, sekarang terus saya, sekarang terus. Enggak apa-apa kata Pak Gub, nanti. Enggak, saya enggak kemana-mana. Padahal ada niat tadi kemana, enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Padahal mungkin diberi jabatan yang promosi itu setahun udah dicopot lagi. Ini yang dimaksud. Bukan kemudian kita artinya tidak ini, bukan. Kalaulah kita untuk kenikmatan dunia, kalau pakai persentase kita kejarnya dengan energi 60%, maka akhirat 90% energi kita curahkan. Itu maksudnya, karena itu yang selama-lamanya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk tidak langsung misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Innama hadhil hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan di dunia ini dengan macam tadi kenikmatannya itu penuh dengan permainan yang melalaikan. Ini sangat-sangat sesaat. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya jika mereka kemudian mengetahuinya. Ini jamaah rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita memahami betul hakikat tadi kehidupan kita di dunia, bahwa paling tinggi kalau seluruh fase kita jalani juga amat sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan selama-lamanya yang diawali dengan kematian kita. Bahkan kita harus menyiapkan diri untuk tidak seluruh fase ini kita bisa lewati. Karena ketika ajal kita datang, la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Yang kedua jamaah yang mulia apa? Kita harus betul-betul memahami, meyakini akan dua sisi. Pertama, bandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Bandingan antara kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat. Bandingan antara kesusahan dunia dengan kesusahan akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, dalam hal ini tadi di surat Al-Hadid di ayat 20, setelah Allah menjelaskan tentang hakikat hidup di dunia yang betul harus kita pahami tadi, lalu Allah tutup dunia ini penuh dengan kesenangan tapi menipu daya. Maka ayat 21-nya Allah mengajak kita apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Maka berlomba-lombalah kalian, all out, jor-joran. Untuk apa? Bukan yang tadi di ayat 20, kesenangan-kesenangan dunia itu sesaat. Tapi apa yang kalian harus berlomba-lomba di antara kalian adalah apa? Tadi sabiqu ila maghfiratin minallah wa jannatin, kepada surganya Allah. Arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Rumah kita di dunia ini Pak sudah hebat kali. Ya. Saya kemarin ada tengok juga sebuah rumah besar, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau saya hitung berapa lebar rumah yang besar ini, itu perkiraan saya 1000 meter luas seluruhnya. Ya. Ini kan sangat besar dibanding rumah 36. Tetapi rumah yang 1000 meter ini Bapak jamaah yang mulia, dibandingkan dengan surga luas bumi seluas langit, kayak mana bandingannya? Rumah tadi yang 1000 meter dengan tanah-tanah lagi yang masih kosong ada 6000 meter. Ini kan luar biasa Pak dalam konteks dunia, dibanding rumah du'afa yang 36 dengan tanah 40 meter, dibanding dengan surganya Allah ka'ardis samai wal ard, seluas langit seluas bumi. Bandingannya berapa persen kalau pakai persentase Pak? Enggak tahu kita 0, berapa. Di surat Al-Imran ayat 14, setelah Allah mengatakan Allah telah menghiasi pada diri manusia ini tadi hubbus syahwat, kepada kesenangan kenikmatan kehidupan dunia ini, lalu ayat berikutnya Allah perintahkan Nabi Muhammad dengan apa? Qul, katakan hai Muhammad, makna beritahu hai Muhammad kepada umatmu, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, maukah kalian aku beritahu yang lebih baik daripada nafsu syahwat tadi, lebih baik daripada istri yang paling cantik, lebih baik daripada harta kekayaan kita, macam-macam aset kita di dunia ini. Ini Ustaz Ipan orang ya balaghi, lughawi, ahli ilmu balagha. Di sini didapati ya adatul istifham, kata tanya, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, apakah mau kalian aku beritahu yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia tadi? Ini bukan Allah menunggu kita jawab, iya Allah kami mau, tolong beritahu, bukan. Karena Allah tidak butuh kepada jawaban kita, Allah Maha tahu. Lalu apa makna istifham di sini? Adalah litashwiq, untuk memotivasi kita. Hei, baik dalengan yang nya, baik dalengan Lexus, Harrier, baik dalengannya. Karena apa? Allah menjanjikan jauh lebih dari itu. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum.
Apa dia? Lilladzina taqaw, bagi orang yang menjalani kehidupan dunia dengan ketakwaan, inda rabbihim jannat, di sisi Tuhannya surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Bagaimana indahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan cuman Lexus tadi sementara, bukan rumah belum sempat kita tinggal sudah meninggal kita, selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, mendapatkan istri dari pria dan bidadari yang luar biasa. Ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, di surah Al-Kahfi juga setelah Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan perumpamaan kehidupan di dunia tadi, maka ayat 46-nya Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Betul, al-mal, harta, anak-anak, ini adalah kesenangan-kesenangan hidup dunia. Ya, saya sudah lama dulu tidak punya anak, alhamdulillah sekarang punya anak. Memang kalau kita pulang, abi, nikmat, ketimbang dulu sepi, ya. Nikmat, mamam, nikmat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tapi Allah mengatakan wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Para ulama mengatakan apa? Saya baca di tafsir Al-Munir, wal baqiyatus salihat, ada satu pemahaman karena ada hadis-hadis Nabi yang mengarah ke situ, adalah apa? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi juga pemahaman wal baqiyatus salihat adalah amal-amal saleh kita, apapun bentuknya, khairun 'inda rabbika thawaban, ini janji pahalanya jauh lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan dunia tadi. Wa khairun amala, ini harus jadi cita-cita kita semua. Wa khairun amala, sebaik-baik cita-cita adalah apa? Cita-cita kita hari-hari mengisi waktu untuk membuat amal saleh, untuk kemudian kita mendapatkan kejayaan yang selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis Nabi akan saya sebut untuk mengakhiri ini juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Satu hari datang menemui Rasulullah sedang tidur di atas tikar sehingga membekas di punggungnya. Kalau kita mungkin blood, ya. Siapa yang datang? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar melihat Rasulullah sebagai raja tidur di atas belut, menangis Umar, mengucurkan air mata. Rasul bertanya kepada Umar, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis? Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisara fima huma fihi wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya teringat Kaisar Romawi, Kisra rajanya Persia, bagaimana mereka hidup mewah, tapi engkau Rasulullah seperti ini kehidupanmu. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah? Apakah kau tidak ridha kalau kenikmatan dunia biarlah beri mereka, kita dapat kenikmatan akhirat? Ini kata Rasulullah SAW menanggapi tadi. Umar yang sedih melihat masa pemimpin umat tidurnya di atas seperti itu, membekas di ininya. Sementara bagaimana Kaisar Romawi tidurnya empuk, Kisra raja Persia. Tapi Rasulullah mengatakan, ama tardo an takuna lahumu ad-dunya wa lanal akhirah. Biarlah kenikmatan dunia milik mereka, kita kejar kenikmatan akhirat, karena ini sesaat, yang itu adalah selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis sahih Muslim, pernah bersumpah dengan mengatakan, wallahi, demi Allah, ma masalu hadhil hayatud dunya fil akhirah, perumpamaan kenikmatan dunia ini untuk akhirat,
illa misla an yaj'ala ahadukum asba'ahu wa asyara ahadur ruwat yahya bisababa fil yammi falyanzur bima tarji. Demi Allah, perumpamaan kenikmatan dunia berbanding kenikmatan akhirat adalah seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke dalam air laut. Yahya, salah seorang perawi, menunjukkan telunjuknya ke dalam air laut. Lihatlah berapa yang kembali air di tangan dan berapa yang sisa dalam laut. Apa yang di tangan inilah kenikmatan dunia. Apa yang sisa di laut itulah dia kenikmatan akhirat. Kayak mana bandingnya Pak? Berapa persen? Celup satu jari ke dalam laut, tarik. Berapa air yang sisa di jari? Itulah kenikmatan dunia. Berapa yang sisa di dalam laut? Itulah dia kenikmatan akhirat. Di dalam hadis qudsi dengan derajat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah manapun mata di dunia ini tengok, kuping manapun di dunia ini dengar, dan bahkan tidak terlintas di dalam benak siapapun dari manusia ini tingkat kenikmatan yang aku siapkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Terakhir, ini bandingan begitu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ketika berjalan dengan para sahabatnya seekor kambing, ya, yang kurus, cacat di kupingnya, kemudian sudah mati dibuang oleh pemiliknya. Rasulullah kemudian menawari kepada sahabatnya, ada yang mau ini 1 dirham? Ya Rasulullah, jangankan dia sudah mati, sekiranya masih hidup kami pun gak mau, karena dia ada cacatnya, kurus, cacat di kuping. Ini apalagi memang sudah mati, gak ada yang mau kami. Kata Rasulullah, beginilah Allah membuat perumpamaan antara dunia dengan akhirat. Dalam riwayat Imam Ahmad, ini saya gak pernah dengar hadis ini, tapi muhakkik yang mentahkik musnadnya Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Rasulullah tanya kepada sahabatnya namanya Dhahhak. Namanya Dhahhak. Apa ditanya oleh Rasulullah? Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, menu makanmu apa? Dhahhak menjawab, al-lahmu wal laban. Daging dan susu. Berarti ini orang kaya. Daging dan susu. Rasulullah kemudian bertanya lagi kepada dia, yasiru ila madza? Setelah kamu makan, jadi apa itu daging dan susu? Dhahhak mengatakan dengan bahasa yang santun, karena kepada Rasulullah, yasiru ila ma qad alimta, menjadi apa yang telah engkau ketahui. Dia tidak pakai bahasa kasar, karena dengan Nabi tidak jawab jadi tai. Maksud Rasulullah, ya Allah tadi, setelah dimakan daging kau jadi apa? Je ke Tapi dia tidak jawab begitu, karena sopan santunnya dia jaga dengan Rasulullah. Menjadi seperti apa yang telah engkau ketahui. Rasulullah kemudian mengatakan, begitulah Allah membuat perumpamaan untuk dunia ini seperti apa yang keluar setelah dimakan oleh manusia. Mudah-mudahan jadi renungan bagi saya dan kita semua. Nanti kita akan sambung sekali lagi untuk mengakhiri pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.